Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Unsia, dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat ya dan melaksanakan UAS dengan baik ya. Dan lebih penting lagi adalah kita semangat karena kita sudah berada di semester kelima ya. Kurang dua semester lagi Anda bisa lulus ya, bisa lulus dari Unsia ya dengan bekal ya kan kalian yang kita set up di dalam setiap kurikulum di Prodi Unsia ya. Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini adalah seyogyanya saya mau responsi tentang hasil UAS Anda, tapi rupanya Zoom di dalam minggu kemarin itu saya lupa ngerekam, sehingga saya cari-cari rekamannya nggak ada gitu, sehingga saya belum bisa ngunggah. Ya kalau gitu kita ulang deh penjelasannya ya. Di sini telah hadir Mas Ahmad Hamdi, ya, Ilham Rosid Darmawan, ya, Abi Fadilah, ya. Selamat bergabung, ya. Itu dalam Zoom kita, ya. Nah, saudara-saudara, UAS ini untuk sistem digital itu adalah seperti itu UTS, ya. Hanya bedanya adalah tingkat kesulitannya saya tingkatkan, ya. Kalau waktu di UTS itu hanya mendesain itu rangkaian logika yang sederhana, sekarang menggunakan microcontroller, ya. Nah, software yang digunakan untuk simulasi sistem digital ini bebas ya. Bebas Anda bisa mencari di internet ya. Karena sistem digital itu sekarang lebih mudah ya di dalam kita merancang ya. Apalagi kalau Anda mau merancang IoT ya, Internet of Things, itu Anda bisa simulasi dengan software-software yang ada ya. Jadi elektronika digital zaman sekarang ini saudara-saudara sudah ngeling dengan software ya. Sudah relatif tidak ada masalah dengan signal processing ya. Karena signal processingnya sekarang ini itu ada dua hal yang mendukung. Satu adalah device utamanya yakni IC atau microcontroller itu sudah semakin matang. Yang kedua adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan atau juga mengkoneksikan device elektronika digital dengan komputer juga semakin semakin bagus ya. Nah, tinggal kita adalah apa yang diperlukan oleh anak informatika. Yang diperlukan anak informatika adalah kemampuan ya di dalam merancang satu sistem. Kemampuan merancang satu sistem ini ditentukan oleh itu pemahaman cara kerja ya, cara kerja dari sistem yang akan kita koneksikan dengan komputer atau jaringan. Langkah awal adalah kita harus bisa memahami saudara-saudara kan, kita itu mau mengkoneksikan dunia di luar komputer dengan komputer atau jaringan. Nah, itu zaman dulu dikembangkan konsep yang namanya interfacing ya, atau peripheral ya. Interfacing atau peripheral ini bertumbuh kepada digitalisasi, analog to digital ya, ADC ya. Analog to digital converter ya. Kemudian sudah terhubung itu sudah selesai ya, maka interface sudah terjalin. Langkah kedua adalah kemampuan untuk mengendalikan. Nah, kemampuan untuk mengendalikan ini bertumbuh pada komunikasi data ya, komunikasi data antara objek di luar komputer dengan komputer ya. Nah, kemampuan komunikasi data ini ditopang oleh pemrograman di dalam interface yang harus kita gunakan ya. Pemrogramannya bisa macam-macam ya. Pemrogramannya itu bisa menggunakan bahasa assembler zaman dulu ya. Zaman dulu tahun 90-an itu assembler. Assembler. Kalau sekarang sudah pasti C ya. C sudah berkembang dengan bagus ya. Bahkan juga bisa terkoneksi dengan Java ya. Seperti itu. Microcontroller generasi sekarang ya, generasinya Arduino ini sudah terkoneksi, bisa koneksi dengan web ya. Nah, ini saudara-saudara, setelah koneksi, selanjutnya adalah protokol jaringan ya. Nah, protokol jaringan ini sudah merambah ke dalam dunia IoT ya. Jadi objek di luar komputer itu sudah terhubung dengan namanya konsep networks ya. Konsep IP networks ya. Sehingga ke depan konsep ubiquitous programming atau ubiquitous objek ya di luar komputer itu semua kita berikan alamat IP ya, IP networks ya. Sehingga objek di luar komputer itu tidak hanya terhubung sebagai device, tapi dia di objek dikondisikan sebagai
sebagai komputer ya, sebagai komputer ya, mini komputer ya, atau klien dalam bahasa apa itu jaringan ya. Jadi objek-objek di luar komputer ini ya itu tidak hanya terhubung sebagai device yang hanya dikendalikan atau di apa itu di mapping sebagai bagian dari piranti ya. Tapi dia lebih dari itu, tren sekarang adalah objek-objek di luar komputer ini difungsikan sebagai bagian dari jaringan ya. Itulah konsep IoT ya, sehingga kalau objek di luar komputer itu dianggap sebagai bagian daripada jaringan, sehingga apa saudara-saudara, kedua entitas ini bisa saling berkomunikasi ngirim data ya, bisa ngirim data secara timbal balik atau full duplex ya, full duplex transmission. Sehingga apa, kalau bisa saling berkomunikasi sehingga bisa saling mengendalikan satu sama lain ya, bisa saling berinteraksi ya. Sebagai contoh ya kan, misalkan Anda mendesain konsep IoT ya kan, untuk mendesain smart home. Smart home, maka objek-objek di dalam rumah itu kan itu dihubungkan dengan IoT untuk dikendalikan ya. Misalkan Anda punya panel listrik itu bisa dikendalikan ya. Kemudian apa itu semua sistem di dalam rumah itu ya, sarana prasarana dalam rumah itu terkoneksi sebagai IoT, maka itu bisa dikendalikan dengan operating system smart home system ya. Smart home system ini kan ngatur lampu, ngatur air, ngatur ngatur televisi, mengatur semuanya. Nah, objek-objek di dalam smart home ini kan tidak diperlakukan sebagai piranti ya, tapi diperlakukan sebagai jaringan ya. Nah, itulah saudara-saudara, elektronika digital itu menjembatani di situ kan. Karena apa? Karena elektronika digital ini berfungsi menghubungkan atau memperlakukan dunia di luar komputer ini analog ya. Karena dunia di luar komputer itu pasti analog ya. Suhu ruangan itu analog semua ya. Kalau kita konversi ke sinyal listrik itu masih analog semua, belum digital ya. Suhu ruangan ya, atau juga itu kecepatan angin, semua hal yang di luar atau physical environment ya, di sekitar kita ini, sekitar kehidupan manusia pasti analog ya. Karena masih analog ya, maka diperlukan sensor ya, sensor atau transducer bahasa engineeringnya. Transducer atau sensor ini berfungsi secara elektrik, mengubah besaran-besaran fisika di dalam satu lingkungan menjadi sinyal listrik analog ya. Contoh ya, sensor termal. Sensor termal itu, waktu sensor termal ini yang bahan semiconductor ini ya, dia menangkap perubahan suhu, maka dia menghasilkan sinyal listrik analog ya, sinusoidal. Nah, sinyal listrik analog ini dikonversi ke ADC oleh komponen daripada elektronika atau juga microcontroller ya. Selanjutnya ya sudah menjadi sinyal digital, pastinya bisa 8 bit ya. Terserah dengan bit ya, bit yang kita rancang ya. Bisa juga 16 bit ya, 32 bit ya, maka semakin presisi ya. Selanjutnya adalah IoT ini misalkan untuk pengkondisi ruangan ya, misalkan mengendalikan AC rumah kita masing-masing ya, maka didesain satu konsep ya kan, kendali suhu dengan konsep IoT ya. Maka sistem kendalinya adalah dari sensor deteksi suhu sampai ke AC, sampai terhubung dengan microcontroller IoT ya, sampai terhubung dengan networks ya, di mana itu microcontroller ini juga terhubung dengan jaringan ya, jaringan WiFi misalkan ya. Itu semua saudara-saudara terkonsep bukan sebagai device peripheral ya. Jadi itu konsep menghubungkan dunia luar dengan dunia komputer ini sekarang bukan lagi konsepnya peripheral ya, tapi sekarang adalah bagian dari jaringan. Sehingga apa? Sehingga konsep tadi itu IoT kendali AC tadi itu ini adalah dihubungkan sebagai IP networks ya, IP networks dari jaringan komputer ya. Nah, ini saudara-saudara itu konsep seperti ini ya, softwarenya banyak sekali ya. Bentuk software simulator IoT ini banyak sekali ya. Nah, tugas Anda adalah mendesain satu sistem ya, sistem kendali atau sistem monitoring ya, yang itu terhubung dengan microcontroller ya. Syukur-syukur kalau bisa dihubungkan dengan IoT. Kalau tidak ya nggak usah ya. Konsepnya hanya interface atau peripheral aja ya.
Kalau interface itu peripheral ya kan, maka itu terhubung langsung dengan komputer ya, terhubung dengan I/O-nya komputer ya, tidak terhubung dengan jaringan LAN atau WiFi-nya komputer atau Bluetooth-nya komputer. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk hal tersebut, kira-kira ada masalah saudara-saudara yang Anda hadapi simulasi tersebut? Saya kepingin dapat respon dari Anda. Sementara bisa, Pak. Belum Bisa ya, ada. mantap Ya. sekali Mas Bayu ya. Ya, Mas Bayu nanti share ya ke teman-temannya ya, pakai software apa ya? Siapa? Ya, temannya diajari ya. Ya, bagi teman-teman yang lain ya, untuk bisa melakukan simulasi ini ya, carikan rangkaian yang sederhana saja ya, jangan yang sulit-sulit ya. Saya nggak minta yang sulit-sulit, yang gampang saja deh ya. Yang penting Anda bisa mengetahui cara kerja itu merancang rangkaian digital dengan software ini, software Proteus boleh ya, software itu multisim boleh ya. Softwarenya zaman saya dulu itu masih menggunakan software itu PSpice ya. PSpice itu dulu digunakan untuk merancang elektronika digital ya. Electronic Workbench juga ada dulu ya. Tapi kalau sekarang sudah sangat banyak sekali kan opsinya pada Anda ya. Pak, saya mau mencoba semuanya, silahkan ya. Pak, saya suka dengan betul Proteus, silahkan. Saya tidak membatasi ya. Karena software itu adalah kelebihan kita ya, kelebihan kita sebagai orang IT ya. Dengan cara kita merancang dengan cara simulasi, saudara-saudara, maka kita bisa meminimalisir ya kesalahan, meminimalisir kegagalan ya. Karena kita melakukannya berulang-ulang ya, dan kita mengetahui ya itu proses sinyal ya, alur sinyal dari sinyal analog sampai ke komputer, ke jaringan, itu semua bisa kita trace ya, bisa kita ukur, bisa kita ketahui kondisinya ya. Bahkan saudara-saudara, software yang kita tanamkan, pemrograman yang kita tanamkan ya, dengan bahasa C atau dengan bahasa Java ya kan, di dalam microcontroller ya, itu juga semakin mudah ya. Karena software-software yang digunakan untuk mengendalikan microcontroller ini kan di internet itu banyak sekali ya. Karena memang provider atau developer daripada microcontroller ini memang memberikan contoh-contohnya ya. Contoh-contoh ya, pemrograman yang bisa dimodifikasi untuk berbagai macam kebutuhan ya. Misalkan ya kan Anda mendesain smart drone ya, smart drone ya. Drone itu kan banyak di pasaran ya. Drone itu banyak sekali ya jenis-jenisnya ya. Tapi kalau misalkan drone ini dikendalikan ya, remote ya, by remote. Kalau misalkan drone ini mau kita sematkan ya, artificial intelligence ya, sederhana ya, maka dia bisa mengambil keputusan, dia terbang kemana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, ya kan? Kenapa dia bisa mengambil keputusan itu? Karena kita bekali dengan data-data, ya. Data-datanya apa? Ya, kita bekali dengan set input, ya. Dia combine dengan data-data yang dia peroleh kan dari sensornya dia ya, sensor inframerah, sensor kecepatan angin, ya, sensor suhu, tekanan, ya, sensor lokasi, sensor obstruction ya. Ketika drone ini itu mau terbang, dia kan harus bebas dari halangan ya. Bagaimana dia bisa mendeteksi halangan ya? Nah, semua besaran-besaran fisika yang saya sebutkan tadi di sekitar drone itu dideteksi oleh sensor tadi itu. Nah, sensor ya kan dikonversi menjadi output sensor, maksud saya dikonversi menjadi sinyal digital ya, untuk diolah menjadi suatu apa itu, indera ya, indera dari robot drone tadi itu, sehingga ini bisa kita combine dengan suatu algoritma yang sederhana ya kan, untuk menentukan track ya, track tercepat drone menuju pada suatu lokasi ya. Apalagi itu kita hubungkan dengan itu konsepnya Gmap ya, kita hubungkan dengan tracking Gmap ya, itu lebih bagus lagi, sehingga algoritma pemrograman yang disematkan itu mengcombine data-data tadi itu ya, data-data dari sensor, data-data dari Gmap ya, sehingga bisa diambil keputusan ya, sehingga drone bergerak efisien, bergerak itu menghindari halangan ya, bisa bergerak menghindari itu tabrakan antar drone ya, bisa mengukur kecepatannya, bisa ketinggiannya ya, sehingga drone tadi itu saudara-saudara, kalau misalkan ke depan ya, drone itu digunakan sebagai itu
sebagai delivery produk ya. Sekarang kan di kota-kota besar ya, di kota-kota yang maju itu kan dikembangkan drone sebagai pengirim barang ya. Seperti di kota di mana di saya pernah lihat tuh ya di dalam video YouTube ya. Di New York kalau nggak salah ya. Di New York itu Amazon ya kan. Amazon itu kalau ada orang beli barang di Amazon, dia nggak diantar sama Gojek. Kenapa nggak diantar sama Gojek, saudara-saudara? Halo? Nah, dia diantarnya pakai drone, ya. Diantar pakai drone, ya. Kenapa nggak diantar pakai drone ya? Karena lebih cepat, ya. Orang beli di Amazon, ya, langsung terhubungkan dengan database, ya. Proses transaksinya selesai, ya. Maka dia terhubung dengan database delivery, ya. Delivery ini mengambil keputusan, ya, ngambil barangnya di mana. Nah, siapa yang ngambil? Nah, ini yang ngambil bukan manusia lagi, tapi robot. Robot siapa? Drone, ya. Drone mengambil, ya, kemudian tahu alamatnya, ya kan, sehingga dia bisa dropping tepat di pintunya, ya, bahkan juga di halaman rumahnya, ya. Nah, kemudian juga ada notifikasi kalau itu sudah sampai di lokasi, ya. Nah, ini saudara-saudara, kalau untuk desain drone sebagai delivery produk atau service seperti ini, kan, maka itu drone ini harus dikonsepsikan sebagai artificial intelligence. Nah, ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh kan itu fungsi daripada itu IoT ya ke depan ini kan itu sudah integrated dengan dunia-dunia yang katakanlah unit-unit elektronika yang sederhana-sederhana seperti ini ya. Nah, itu saudara-saudara ya, kira-kira gambaran mengenai contoh penerapan ya IoT ya kan, yang itu juga melibatkan mostly ya depend on electronic system ya digital dan juga dunia jaringan dan juga ya pemrograman ya. Kira-kira ada masalah dengan cara simulasi yang saya tugaskan pada UAS Anda, saudara-saudara? Halo, Dicoba dulu, Pak. bisa ya? Wah, mantap. Halo, Pak. Bisa ya, Mas Arwin? Iya, Pak. Bisa ya? Kita coba Halo? dulu. Ya, coba dulu ya. Gagal nggak apa-apa ya, simulasi gagal nggak masalah. Ya, yang penting dicoba dulu ya. Ya. Jadi itu UAS dengan cara seperti ini saudara-saudara ya itu menguntungkan bagi Anda ya. Anda tidak lagi itu tidak lagi menjawab uraian soal ya tapi langsung ya kan mengetahui ya kan implementasi atau experience-nya by simulation ya. Sehingga apa ya? Sehingga itu Anda nanti bisa memperdalam ya itu penguasaan daripada sistem digital ini ya dengan cara simulasi ya. Simulasi ya dan juga mereplika desain-desain elektronika digital yang sudah ada ya. Yang awalnya tidak terhubung dengan jaringan, sekarang kita hubungkan dengan jaringan. Nah, itu juga saudara-saudara membawa keuntungan bagi kita ya di dalam merancang sistem apapun ya. Merancang sistem apapun terkait dengan kebutuhan kita ya. Misal zaman saya dulu saudara, itu saya dapat proyek dari PT PAL dulu ya. Itu tahun waktu seperti zaman mahasiswa ya. Itu mendesain pintu kapal otomatis ya. Pintu kapal otomatis itu zaman dulu itu nggak ada simulasinya ya. Tapi ya terhubung dengan sistem yang sederhana ya dengan peripheral interface ya PPI ya 8255 ya. Itu kita bisa tuh mengendalikan itu pintu kapal ya. Sehingga pintu itu cuma sederhana aja kan. Ada motor listrik, ada sensor ya, ada microcontroller. Oh, udah jadi itu ya. Tinggal motor listriknya mampu menggerakkan pintunya ya berdasarkan sensornya ya. Itu ya. Nah, saudara-saudara ya, sistem-sistem elektronika sederhana ini ya, zaman sekarang ini sudah didigitalisasi semuanya ya. Tidak ada sistem yang tidak digitalisasi sekarang ya. Jadi misalkan itu seperti kita ketahui ya, itu alat utama penggerak daripada sistem mekanik, sistem digital itu kebanyakan adalah motor listrik ya. Motor listrik zaman sekarang ini ya, itu ada dua ya, ada motor listrik DC sama motor listrik AC ya. Nah, ini saudara-saudara kalau dia sudah elektrik, itu kita sebagai desainer sistem digital itu sangat mudah sekali ya. Relatif tidak ada kesulitan karena
sistemnya sudah elektrik ya, motor listrik ya, mau kita fungsikan sebagai penggerak mekanik robot bisa, mau difungsikan sebagai penggerak untuk mobil listrik sangat mudah sekali ya. Motor listrik digunakan untuk penggerak-penggerak mekanik yang lain itu dengan cara yang sangat mudah sekali ya. Karena unit pengolah sinyal sekarang ini sudah modul ya, sudah dalam bentuk modul dalam bentuk modul package ya, tinggal kita integrasikan aja ya, tinggal kita integrasikan dengan modul-modul pengolah sinyal digital ya, dengan microcontroller ya, microcontroller dengan IoT ya. IoT udah masuk ke jaringan ya, udah sama jaringan udah pasti software semua, itu software semua ya. Nah, saudara-saudara, itu salah satu keuntungannya. Keuntungan kedua adalah kalau dunia fisik kita ini sudah terkoneksi dengan jaringan ya, apa keuntungannya saudara-saudara? Keuntungannya Yang pasti lebih efisien, Pak. nah, lebih efisien ya. Betul ya. Kenapa lebih efisien? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kalau lebih efisien? Semuanya bisa dikerjakan by remote, Pak. Iya, betul, by remote ya. Lebih lebih dalam lagi ya. Jawabannya betul semua ya, nggak ada yang salah itu, betul ya. Karena kita dapat data real time. Setiap waktu kita dapat data ya. Betul kan? Betul, Pak. 24 jam kita dapat data ya, selama dia terkoneksi ya. Ya. Dapat data terus ya. Suhu ruangan itu kan kita nggak perlu ngukur dulu ruangan. Pak, ruangannya kalau kita nyalakan AC itu kan sekarang kita ngeliat ruangan dulu, betul nggak? Iya, Pak. Panas nih ya, lihat oh suhunya sekian, mencet. Tapi kalau itu by sistem IoT saudara-saudara, itu otomatis ya, otomatis ya kan. Jadi kita nggak perlu melihat suhu ya, ya kan, baru mencet. Nah, itu kan kendali ya, melakukan mengendalikan ya. Nah, apa kalau itu by system ya, karena sistem itu IoT ini mengirim data 24 jam setiap detik ya, sehingga dia bisa compare terus ya, compare terus dengan softwarenya ya untuk mengendalikan suhu, maka dia mengambil keputusan ya. Nah, itulah saudara-saudara ya, yang dikatakan oleh Anda semua tadi itu efisien ya, karena nggak betul, karena remote ya, betul. Tapi kenapa? Yang paling penting, yang lebih fundamental. Yang lebih fundamental adalah karena kita mendapatkan data real time ya, setiap saat ya, sehingga sistemnya bisa bekerja kapanpun ya, tanpa kita perintah ya. Yang karena yang menggovern itu semua ya, yang mengatur itu semua adalah software atau algoritma tadi itu ya. Nah, itu saudara-saudara yang paling penting ya dalam pembahasan kita kali ini ya. Jadi itu jika nanti Anda tugas akhir ya, tugas akhir Anda bisa mendesain IoT dengan simulasi ya. Syukur-syukur kalau Anda tugas akhir ya. Karena informatika kan tugas akhirnya gampang ya sekarang. Tidak seperti zaman saya dulu. Ya, Pak. Ya, Anda nanti itu bikin IoT yang gampang-gampang aja, yang basic ya. Kemudian itu dirancang dengan itu beli alat-alatnya kan semua sudah ada ya. Drone kan sekarang murah ya. Drone ada yang dari skala besarnya itu mulai dari yang besarnya itu 5 cm ya kan, sampai yang skala besar ya kan, itu bisa digunakan ya. Bisa digunakan untuk tugas akhir ya. Tinggal kita sematkan IoT-nya di situ ya. Tambahkan IoT itu berbasis microcontroller ya, dihubungkan dengan wireless ya. Udah drone itu bisa jadi kita fungsikan ya, pengawas rumah ya, surveillance ya, untuk nyemprot apa saja, nyemprot hama tanaman ya. Drone untuk pertanian ya, drone untuk perkebunan ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi Anda sekarang ya tugas akhir tidak perlu lagi merancang seperti zaman saya dulu, merancang motornya, merancang sistem kendalinya, karena elektronika sekarang ini sudah modul ya, sudah menjadi modul elektrik ya, modul modul digital ya. Tinggal kita integrasikan dengan IoT ya. Tinggal aja kita beli modul IoT-nya kan. Modul IoT-nya. Yang kita perlukan sekarang adalah kemampuan merancang ya, kemampuan merancang dan membuat softwarenya ya. Jaringan sudah ada ya, udah ya, kita buat jaringan, kita buat softwarenya, udah jadi itu ya. Mau bikin apa saja bisa ya. Drone untuk surveillance ya, drone untuk misalnya. Nah, yang lebih penting lagi saudara-saudara adalah concern kita ya, concern kita terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita masing-masing ya.
Eh, ini semua tinggal di Jakarta ini, apa itu, Mas Bayu ini? Saya di Depok, Pak. Oh, Depok. Depok mana? Depoknya saya Cimanggis, Pak. Nah, Cimanggis ya. Cimanggis itu misalkan di situ banyak banyak manggis ya, Cimanggis itu. Enggak juga, Pak. Misalkan ya. Misalkan di situ banyak belimbing ya, terkenal ya Cimanggis belimbingnya ya. Belimbing itu musuhnya adalah misalkan kelelawar ya. Bisa nggak kita membuat satu sistem pengawasan kelelawar ya, kelelawar di malam hari? Maka kan harus ada sensor termal ya. Kalau kita lihat ya, kelelawar itu kan bekerja mendeteksi kematangan buah karena dia punya sensor termal ya. Dia bisa tahu itu ya. Kelelawar itu hebatnya saudara-saudara kan, dia bisa mengetahui buah yang terbaik walaupun di malam hari ya. Maling aja kalah itu ya. Jadi teknologi, kalau maling itu ngerti teknologinya kelelawar ya, bisa wassalam itu kebun-kebun. Nah, gimana caranya kita membuat satu sistem ya, misalkan dengan drone ya, bisa melakukan pengawasan itu di malam hari ya. Drone pengawasan di malam hari ya. Maka drone ini kita sematkan berbagai macam sensor ya. Sensor-sensor tadi itu dihubungkan dengan microcontroller ya. Microcontroller dikoneksikan dengan IoT. Wah, udah jadi itu ya. Softwarenya kita rancang ya. Nah, kita ngambil input dari sensor ini ya untuk kita baca sebagai variabel ya. Variabel-variabel ya. Oh, jika ketemu suhu sekian ya, maka itu adalah pasti kemungkinan satu objek yang memiliki suhu badan ya. Ya. Dan itu apa yang ditambah lagi dengan sensor image ya. Sensor image thermal base ya. Nah, dia deteksi itu ya. Oh, kelelawar itu bentuknya seperti ini. Dia ya bentuknya seperti huruf W terbalik. Nah, tinggal aja kita sematkan di situ ya, detection object ya. Itu simple pattern recognition. Nah, udah jadi itu ya. Dari semua inputan sensor itu sudah kita dapatkan ya kan, maka bisa kita ambil suatu software yang bisa mengambil keputusan. Nah, itu contoh artificial intelligence yang sangat sederhana, saudara-saudara, ya. Artificial AI yang sangat sederhana, ya, karena datanya real time, ya, datanya real time, dan itu terrecord di dalam network, ya, terrecord dalam jaringan. Nah, itu bagus lagi, ya, sehingga itu pengalaman-pengalaman waktu drone ini bekerja kan bisa kita record untuk kita evaluasi kinerjanya. Ya, semakin cerdas nggak? Nah, gitu ya. Saya pikir itu saudara-saudara ya, respons kita hari ini ya. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. bagi yang sudah bisa silahkan mengajari temannya, terutama cara menggunakan software-software simulatornya. Ya, bagi yang belum mengerjakan, ya kan, Anda bisa belajar kepada temannya, ya, belajar kepada teman cara menggunakan softwarenya. Ya, cara menggunakan software itu simple, saudara-saudara ya. Ya, itulah tugas Anda sebagai mahasiswa ya untuk mempelajari. Ya, kalau dosen ya kan saya ngajari ya itu dikasih contohnya saja ya. Karena tugas Anda harus mempelajari satu software ya. Itu kita belajar software itu di mana-mana sekarang bisa, di YouTube boleh ya, dimanapun boleh ya. Yang penting adalah saya menekankan kemampuan merancangnya ya dan memahami cara kerjanya ya. Katakanlah nanti simulasinya gagal, nggak apa-apa ya, itu nggak jadi soal ya. Yang penting adalah dasar pemikiran merancang satu sistem ya. Nah, kemudian dijelaskan kenapa gagal ya. Saya pikir itu sudah cara ya penjelasan kita hari ini ya. Baik, Pak. Silakan dilanjutkan Baik, Pak. mengerjakan. Minggu depan kita Vicon ya, Vicon untuk akhir ya. Untuk mengetahui itu saya ngecek itu presentasi Anda ya. Presentasinya dicek untuk kita tonton bersama-sama ya. Nanti kita perbaiki bersama-sama ya. Jadi dengan cara seperti ini sudah Anda nggak perlu takut untuk presentasi dengan vlog ya, nggak perlu takut ya, dibuat aja vlognya ya. Nanti kita itu perbaiki bersama-sama ya. Dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka metode pembelajaran ini seperti ini tuh sangat terjadi kolaborasi ya, kolaborasi dan kemampuan untuk Anda menampilkan mendemonstrasikan skill Anda ya. Zaman sekarang saudara-saudara orang itu nggak ditanya ya kan IPK Anda berapa. Yang ditanya adalah Anda bisa apa sekarang ya. Anda bisa apa ini kan sulit diwujudkan dengan selembar kertas, betul nggak? Atau selembar Benar, Pak. file ya, portofolio ya. Zaman sekarang ini harus mendemokan ya, demonstrate ya. Jadi Mbak Uswatun Hasanah itu walaupun
wanita ya jangan kalah, harus bisa mendemonstrasikan ya. Saya bisa ini Pak ya, itu mendesain web. Itu langsung demonstrasikan ya, didemonstrasikan. Pak saya bisa mengkonfigurasikan jaringan. Nah, itu Bu langsung demo ya. Oh, ya. Jadi nanti Anda ya kan itu di dalam ya persaingan kerjaan ya, itu sekarang diminta adalah ya kan itu kemampuan yang definitif ya. Kemampuan-kemampuan yang bisa ditunjukkan ya. Skill-skill yang bisa ditunjukkan. Selebihnya adalah itu performansi karakter kita dalam kita bekerja ya, mampu bekerja dalam tim, mampu memahami masalah ya, mampu mengajukan satu metode penyelesaian masalah ya. Itu adalah masalah itu kinerja ya. Nah. Oke, saudara cukup ya? Ya, Pak. Ya. Cukup, Iya. Pak. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Ya, itu saya nggak Selamat banyak pagi. sekali ya namanya di sini ya. Ada Mbak Swatun, ada Mbak Rina, ada Mbak Inggara ya. Saifur, Abi dan yang lain-lain ya. Selamat mengerjakan ya. Usahakan dapat nilai optimal dari saya ya. Siap, Semangat Pak. ya. Sudah Selamat pagi. mengumpulkan, Pak. Mungkin bisa dicek, Pak. Oh iya ya, udah kumpulkan. Itu saya, Pak. Mas Bayu udah nih, Mas Bayu. Mas Iya, iya, iya. Ilham. Ya ya. Saya belum, Pak. Ya. Anu ya, itu belajar ke Mas Bayu ya cara menggunakan softwarenya ya. Mas Bayu ajarin. Ya. Ya. Allah, Oke, Pak. insya Allah. Nah, gitu ya. Nah, senang Mas Bayu ini ya. Jadi satu bisa, yang lain diajari ya. Yang penting konsep desainnya berbeda-beda ya, konsep desainnya ya. Nah, Pak. oke, terima kasih saudara-saudara. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.